Episode 9. Kehilangan. Pagi harinya, seperti biasa setelah sarapan pagi, aku dan Dimas langsung berangkat sekolah. Sedangkan ayah dan mama bersiap-siap untuk pergi ke kebun. "Ma, ya kita berangkat dulu ya," kataku sambil menyalip tangan ayah dan mama. "Iya, hati-hati ya bang. Pulang sekolah langsung pulang ya, jangan langsung main," pinta ayah. "Iya ya," jawabku dan Dimas serentak. Kami pun langsung menuju ke sekolah. Setelah menempuh perjalanan 45 menitan, akhirnya kami sampai di sekolah Dimas. Ia pun langsung turun dan masuk ke sekolahnya. Aku langsung lanjut jalan ke sekolahku. Sesampainya di sekolah, aku berniat untuk menemui kekasihku terlebih dahulu, Sela. Aku ingin mengobrol dengannya hanya sebatas ingin melepas rindu. Aku pun langsung berjalan menuju kelasnya. Dari kejauhan kulihat Sela sedang berjalan ke arahku juga dengan teman-temannya. Namun sayang saat kami berpapasan, Sela sama sekali tidak melirikku, bahkan menyapu. Seperti orang yang tidak kenal. Sela kenapa ya? Apa dia marah sama aku? Tanyaku dalam hati. Ah, sudahlah. Nanti saja aku tanyakan. Sekarang aku masuk kelas dulu. Gerutukku pelan. Setibanya aku di kelas, kulihat para teman-temanku yang lain sedang sibuk menceritakan entah apa itu. Aku tidak terlalu peduli dengan gosip mereka. Tetapi yang membuatku aneh, tatapan mereka padaku seperti melihat seorang musuh besar. Aku jadi heran. Kenapa sama orang-orang di sekolahan ya? Kayaknya hari Sabtu kemarin masih baik-baik aja. Aku juga tidak merasa membuat salah, ucapku dalam hati. Randy terlihat tidur di bangkunya. Seperti biasa, Randy setiap pagi sampai di sekolah pasti tidur. Tidak pernah mengikuti upacara ataupun baris berbaris. Tidak lama suara bel pun berbunyi. Aku langsung menuju ke lapangan untuk melaksanakan upacara bendera pagi ini. Aku melihat Sela di depanku, sedang berjalan sendirian di koridor sekolah. Aku langsung menarik pelan tangannya. "Yang, kamu kenapa? Marah ya sama aku?" Tanyaku pada Sela. Tetapi reaksi Sela sungguh membuatku sangat bingung. Dia dengan cepat menepis tanganku darinya. "Yoga, jangan panggil aku dengan sebutan sayang lagi, aku jijik lihat kau," kata Sela memaki. "Hah?" Jawabku tercengang. "Iya, mulai sekarang jangan pernah panggil namaku lagi. Anggap aja kita gak pernah ketemu. Dan aku mau kita sekarang juga putus," lanjut Sela. Sela pun langsung hendak pergi meninggalkanku menuju lapangan sekolah. "Tapi kenapa, Sel?" Tanyaku pada Sela berusaha menghentikannya. "Iya, gak apa-apa. Jijik aja kulihat mukamu," makinya lagi padaku. Aku hanya bisa terdiam mendengar perkataan Sela. Rasanya hati ini seperti ditusuk sebuah kayu besar. "Sakit," ucapku pelan sambil memegangi dadaku yang tersesak. Aku pun hanya bisa melihat punggung Sela yang berjalan menjauhiku. Jujur, aku baru pertama kali merasakan pacaran. Jadi baru pertama kali juga merasakan sakitnya akan patah hati. Aku pun memilih untuk tidak mengikuti upacara sekolah. Aku bersembunyi di dalam toilet. Air mataku mulai jatuh pelan membasahi pipi. Aku tidak pernah menangis karena didikan keras dari mama dan ayahku. Tapi kenapa sama wanita aku bisa kalah? Aku pernah menghadapi masalah yang lebih dari ini. Tapi air mataku tak pernah terjatuh setetes pun. Flashback. Aku pun kembali mengingat waktu kejadian aku berkelahi di sekolah lama. Ku bersama Muksin teman sekelasku, yang dimana si Muksin ini terlahir dari keluarga berpangkat. Dia anak paling kecil dari 4 saudaranya. Kakak laki-laki paling besar sudah bergabung dengan satuan TNI. Kakak keduanya menjadi dokter forensik. Dan kakak satunya lagi berada di kepolisian. Waktu itu aku benar-benar hilap. Aku lupa kami ribut soal apa. Yang pasti si Muksin sampai di opname 1 minggu di rumah sakit karena perkelahian kami. Dan aku hampir dijebloskan ke penjara oleh keluarganya. Syukur pada waktu itu penjara anak-anak belum ada. Dan kasus itu berlangsung di sekolahan, jadi menjadi tanggung jawab sekolah. Aku hanya diberi sanksi skor selama 1 bulan dan ayahku didenda biaya pengobatan Muksin. Flashback selesai. Kok jadi cengeng gini sih aku, anjing? Makiku dalam hati. Terdengar dari pengeras suara, upacara telah selesai. Aku pun langsung mencuci wajahku agar tidak terlihat seperti orang yang baru saja menangis. Setelah itu langsung masuk ke dalam kelasku.
Lagi, aku bertemu dengan Sheila di depan kelasnya. Aku hanya bisa meliriknya sambil berjalan menuju kelasku. Berharap itu hanya candaan darinya saja. Sesampainya di kelas, aku melihat Randy yang telah pindah duduknya. Aku melihat dia yang sudah tidak duduk di sebelahku lagi. Kau juga ikut-ikutan mereka, Ren? Tanyaku pada Randy. Bukannya menjawab pertanyaanku, dia malah lanjut tidur. Aku pun tidak lagi membalas itu dengannya. Aku memilih untuk duduk kembali di kursiku. Pada kenapa sih anak-anak semua? Apa ada yang salah sama aku ya? Bisikku heran. Sekian jam berlalu. Akhirnya waktu pulang sekolah pun tiba. Aku ingin bergegas untuk pulang karena memang sudah tidak nyaman di sekolahan. Begitu terkejutnya aku saat melihat Sheila masuk ke dalam kelasku, aku pikir dia ingin menemuiku. Tapi ternyata dia berjalan menuju meja Randy. Ren, hari ini kita pulang bareng kan ya? Tanyanya pada Randy. Hah? Pulang bareng? Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka? Apa mereka ada bermain di belakangku ya? Tanyaku dalam hati. Ya, hari ini kita pulang bareng. Kalau gitu ayo, jawab Randy. Aku pun hanya bisa menarik napas panjang melihat mereka. Hatiku semakin sakit melihat kedekatan mereka berdua. Padahal dulu Sheila sangat benci Randy. Karena sikap Randy yang arogan, ditambah citra orang tua Randy yang sangat seram juga. Tapi sekarang Sheila malah terlihat bahagia. Kalau memang kebahagiaanmu itu, aku ikhlas Ren. Shel, semoga kalian selalu bahagia. Ucapku lirih. Selesai aku merapikan buku-bukuku, kini aku langsung bergegas untuk berjalan menuju parkiran. Tidak ada lagi yang aku lihat. Fokusku sekarang hanya ingin cepat sampai di rumah. Begitu sampai di sekolah Dimas, ternyata dia sudah menungguku. Kami pun langsung pulang ke rumah tanpa singgah kemanapun. Sepanjang jalan aku hanya diam. Dimas berulang kali memanggilku, tapi tidak kuhiraukan. Pikiranku masih tertuju pada Sheila. Aku masih tidak menyangka dia setega itu. Awas bang, teriak Dimas dari belakangnya, sontak membuatku kaget. Ternyata di depan ada seekor lembu tertidur di jalanan. Karena lamunanku jadi konsentrasiku berkurang. Tabrakan tidak bisa dihindari lagi karena jarak sudah dekat. Bruk, motor kami menghantam tubuh seekor lembu besar. Ah, teriak Dimas. Aku langsung bangkit dan mendirikan motorku, lalu membantu Dimas untuk berjalan ke pinggir. Terlebih dahulu, setelah itu motorku geser ke bahu jalan. Loh bang, mana lembunya tadi? Tanya Dimas yang selingkuhan sambil menahan sakit. Iya ya, kenapa tuh lembu? Kemana tuh lembu tadi? Kalau dia sudah pergi pasti aku tahu, jawabku dalam hati. Ah, mungkin pergi Dim, jawabku. Aku pun mengecek kondisi Dimas. Terlihat ada luka yang sedikit menganga di lutut Dimas dan mengeluarkan banyak darah. Dan beberapa luka lecet di sikunya. Udah yuk kita pulang. Kita bersihin dulu kamu, ajakku pada Dimas. Dia pun mengangguk setuju dan kami langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku heran melihat tingkah ayah dan mama seperti orang ketakutan. Bingung dan panik. Assalamualaikum, ucapku memberi salam. Namun mereka seperti tidak mendengarku. Mereka masih sibuk mondar-mandir keluar masuk rumah. Mereka juga sama-sama menggerutu mengeluarkan bahasa asal mereka masing-masing yang tidak ku mengerti. Mama sama ayah kenapa bang? Tanya Dimas. Gak tahu abang Dim. Yaudah ayo abang antar dulu kamu ke kamar biar abang bersihin kamu. Jawabku pada Dimas. Sesampainya di kamar, aku langsung membersihkan luka Dimas. Untung ayah selalu menempatkan kotak P3K di setiap kamar kami. Jadi aku gak perlu susah-susah untuk mencarinya. Kau istirahat aja dulu di sini ya dek. Biar abang nanya ke mama sama ayah apa yang terjadi. Pintaku pada Dimas. Iya bang. Aku pun langsung keluar untuk menemui ayah dan mama. Begitu aku keluar kamar, mama dan ayah masih sama seperti tadi. Mondar-mandir gak jelas. Akhirnya aku lebih memilih untuk duduk di sofa ruang tamu sambil menunggu mama dan ayah lebih tenang. Sekian menit kemudian akhirnya mereka duduk bersamaku di sofa ruang tamu. Ma, sebenarnya apa yang terjadi? Kok sedih dan bingung gitu? Tanyaku pada mama. Mama yang masih ngelamun mendengar ucapanku langsung seketika menangis dan memelukku. Iya bang, orang yang tadi kemarin ribut sama mama datang kembali ke kebun.
Jawab ayah menekuk wajahnya ke bawah. Memang kenapa lagi ya? Tanyaku pada ayah. Tadi mereka ke kebun bawa kawan 5 orang, jawab mama yang mulai melepas pelukannya dariku. Terus mau apa mereka, Mak? Kan udah jelas kita punya sertifikat tanahnya. Gini bang, tadi pagi mereka datang ke kebun 7 orang. Mereka itu Agus, Heru dan kawan-kawannya. Mereka membawa sertifikat aslinya masing-masing. Dari sertifikat itu sesuai letak bidangnya di kebun karet kita, jawab ayah lemas. Kok bisa ya? Tanyaku bingung. Gak tahu bang, jawab mama menangis. Mereka memaksa kalau tanah yang mereka klaim tidak diberikan, mereka akan membunuh ayah dan mama pagi itu dengan golok yang mereka acungkan di kepala mama dan ayah. Akhirnya tadi pagi ayah memutuskan untuk membawa masalah ini ke kantor desa dan dimusyawarahkan. Tapi di kantor desa kita kalah bang. Setelah semua dirapatkan dan disaksikan oleh pihak terkait, dengan berat hati kita menyerahkan 15 hektar kebun karet milik kita kepada mereka bang. Dek. Hati ini kembali sakit mendengar jawaban ayah barusan. Kenapa masalah ini datang sekaligus seperti ini? Belum selesai masalah di sekolah, aku harus dipaksa untuk menerima kenyataan pahit tentang masalah kedua orang tuaku. Kok bisa gitu ya? Tanyaku pada ayah yang tidak terima dan sedikit emosi. Sudahlah bang, abang diam saja daripada kita sekeluarga kenapa-kenapa. Saat ayah dengan wajah sedihnya. Pak Irwan kemana mak? Apa ayah dan sama mama enggak mencarinya? Tanyaku lagi. Irwannya menghilang bang. Sebelum ayah tadi bernegosiasi, kami semua mencari Irawan untuk meminta pertanggungjawabannya. Keluarganya dan juga perangkat desa juga ikut membantu mencari, tapi tidak ketemu. Dari rumah awal yang dia tunjuk sebagai tempat tinggalnya sampai alamat terakhir, jawab ayah dengan wajah lemas. Sudahlah bang. Ya, kita ambil pelajaran dari semua ini. Tidak ada guna menyalahkan siapapun. Semoga kedepannya kita tidak mendapatkan musibah seperti ini lagi, ucap mama menenangkan kami. Padahal hatinya sendiri juga hancur. Siang itu tidak banyak yang kami lakukan hingga malam hari. Kami semua terpukul akan hal ini. Jadi mulai hari ini lahan kami telah berkurang menjadi 10 hektar. Padahal kebun karet kami menjadi andalan untuk bertahan hidup keluarga kami. Aku pun langsung masuk ke dalam kamar. Kulihat Dimas sudah tertidur dengan lelapnya. Aku pun mencoba untuk memejamkan mata di sampingnya dan membawa beban kesedihan dari orang tuaku.